Zaman prasejarah, manusia pertama memakan dedaunan dan buah-buahan. Mereka menangkap binatang kecil dan karena belum mengenal api, mereka pun memakannya mentah-mentah. Saat itu populasi manusia masih sedikit. Mereka pun mencari apa saja yang bisa dimakan. Makanan itu harus dikunyah cukup lama sebelum ditelan karena masih mentah. Hawa panas membuat semak-semak kering terjalar api. Banyak binatang yang mati terbakar. Aroma daging matang ini menarik perhatian manusia. Mereka memakan dan menyukai rasa daging yang asing ini. Mungkin beginilah cara nenek moyang kita menemukan manfaat api. Penemuan api. Berkat api manusia bisa memakan makanan yang tidak dapat dikunyah mentah-mentah. Mereka pun menciptakan beragam cara dalam memasak. Direbus. Makanan dicelupkan ke dalam kantong kulit kambing berisi air dan dipanaskan di atas batu yang membara. Dipanggang, potongan daging digantung di atas bara api. Dipepes, ikan dibungkus dengan daun dan diselubungi abu panah. Lelaki, perempuan, dan anak-anak berkumpul di sekitar api untuk memakan makanan yang mereka bawa. Setelah manusia mengetahui cara memasak daging, mereka pun mulai memburu binatang yang lebih besar seperti mamut, rusa, dan badak. Manusia menjadi petani. Sejak lebih dari 10.000 tahun lalu, manusia sudah menanam benih, serealia, gandum, jelai, sayuran, kacang polong, dan biju-biju. Inilah awal manusia mulai bertani. Ketika bulir gandum sudah masak, petani memotong dan mengumpulkan bijinya, kemudian menyimpannya di dalam lumbung. Biji gandum yang ditumbuk dengan batu menghasilkan tepung untuk membuat bubur gandum, krepes, dan roti. Roti memiliki bentuk yang pipi dan bagian dalamnya keras karena tidak mengandung ragi. Roti dipanggang di dalam tungku batu. Manusia menangkap binatang hidup yang kemudian mereka pelihara untuk dimakan. Kambing, domba, dan babi adalah binatang-binatang jinak yang pertama. Karena binatang-binatang itu rajin diterimakan, mereka menjadi lebih gemuk dan daging mereka pun jadi lebih lembut. Tak lama kemudian dibuatlah keju dari susu kambing, dan begitu jenis makanan menjadi lebih beragam. Selain memakai tombak bermata 3 dan kail, sekarang para nelayan juga menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Daging dan ikan dijemur di bawah sinar matahari, diasap atau dicelupkan ke dalam garam agar awet. Para petani sangat miskin. Setiap hari mereka makan bawang, selada, buah-buahan seperti kurma, susu, dan roti 3 kali sehari. Mereka jarang makan ikan dan daging. Mereka minum bir dan makan dengan mangkuk dari kayu atau tangannya. Untuk pesta, sang tuan tanah menyajikan 30 jenis hidangan yang berbeda. Dipangganglah ikan dan berbagai jenis daging, seperti daging sapi, babi, kambing, burung merak, angsa, dan burung bangau. Burung-burung itu dihidangkan secara utuh. Di dapur istana, berbagai hidangan lezat sedang disiapkan. Bumbu cuka dan monster ditambahkan ke dalam masakan. Sang tuan tanah tidak menyediakan piring. Daging ditaruh di atas sepotong roti. Pisau juga tidak disediakan. Masing-masing tamu membawa pisau dan iringnya sendiri. Pada abad pertengahan inilah gula dari tebu datang ke Eropa. Para pedagang Italia membawanya dari India. Warnanya yang putih dan bunyinya yang berkertak saat digigit membuat orang menjulukinya garam India. Gula dibawa oleh serombongan kafilah, harganya sangat mahal, dan para juru masak memakainya sebagai bumbu. Para apoteker menggunakannya untuk meramu obat-obatan. Sebelum tidur, para tuan tanah mengunyah kacang-kacangan yang dibalut gula. Bon-bon, enak, enak, kata anak-anak di istana Raja Prancis di lantai keempat sembari makan gula-gula. Sejak saat itu, kata bon-bon terus dipakai sampai sekarang. Para penjelajah membawa bahan makanan baru. 500 tahun yang lalu, bangsa Eropa menjelajahi samudra. Dari perjalanan jauh ini, mereka membawa bahan makanan yang sama sekali belum dikenal. Christopher Columbus meninggalkan Eropa untuk pergi ke India. Ternyata dia berlabuh di benua yang tidak dikenal, Amerika. Dia membawa tomat, jagung, dan sejenis unggas yang dia namakan ayam India. Inilah kalkun yang sekarang sering dimakan saat perayaan Natal. Di Meksiko ditemukan biji kakao yang digunakan untuk membuat coklat. Mereka juga mencoba buah baru yaitu nanas.
Tetapi nanas tidak dibawa ke Eropa karena perjalanan yang terlalu lama akan membuat buah itu busuk. Perkebunan baru di seluruh dunia. Di setiap negara yang mereka datangi, orang Eropa menanam tebu dan kopi. Hal itu membuat harga produk-produk tersebut turun. Di Amerika, budak-budak dari Afrika bekerja di perkebunan tebu. Di Afrika dan kemudian di Amerika, para pelaut Portugis menanam pohon pisang yang didatangkan dari Cina. Di Amerika, orang-orang Spanyol menanam pohon jeruk yang dibawa dari Cina. Orang Prancis dan Belanda mencuri kopi di Arab dan menanamnya di Amerika dan Asia. Selama 200 tahun, kentang dari Amerika dianggap menjijikan dan hanya digunakan untuk makanan binatang. Tahun 1524, orang-orang Spanyol mendarat di pantai Peru dan menemukan kentang yang sudah lama ditanam oleh suku Indian. Kentang itu dikirim ke Spanyol dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada masa Raja Louis ke-14, Antoine Parmentier menanam kentang di ladang yang dijaga oleh para tentara. Banyak orang yang mencurinya karena mengira tanaman ini mahal. Mereka memasaknya, mencobanya, menyukainya, dan akhirnya menanamnya sendiri. Pengawetan makanan. Sekitar 200 tahun yang lalu ditemukan cara untuk mengawetkan makanan dengan menyimpan dan menutupnya dalam berbagai wadah. Cara ini masih digunakan sampai sekarang. Seorang tukang kue Prancis, Nicolas Appert, memiliki ide untuk menyimpan sayuran di dalam botol yang disumbat dan dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Mikrobanya mati dan isinya pun tetap layak untuk dimakan. Pabrik pengawetan makanan yang pertama muncul adalah pabrik pengawetan ikan. Pabrik itu terletak di dekat pelabuhan nelayan. Ikan sarden dan makerel hasil tangkapan para nelayan disimpan di dalam kotak. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh para istri pelaut. Kemajuan dunia pertanian. Pada abad ke-19, pabrik-pabrik mulai berkembang. Banyak petani datang ke kota dan bekerja sebagai buruh. Akibatnya di desa para petani harus menanam lebih banyak lagi. Di kota-kota dibangunlah pasar. Setiap hari saat pagi-pagi buta, gerobak dan kereta api datang dari seluruh daerah membawa daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan keju. Alat pembajak yang baru mampu menggali tanah sampai dalam. Mesin penanam menyebar benih dengan lebih baik. Para ilmuwan memilih tanaman yang bagus. Hasil panen pun makin lama makin baik. Mesin pun makin banyak dipakai untuk menyiangi hasil panen. Berkat rumah kaca yang dihangatkan, tanaman dari semua musim pun bisa dituai, walaupun pada saat musim dingin. Peternakan modern. Ayam, babi, dan anak sapi dibiarkan di peternakan yang memiliki peralatan serba otomatis. Di sebuah hanggar besar, binatang yang berkembang paling besar akan paling cepat dipilih. Para peternak mengamati perkembangan sapi mereka. Setiap peternak memiliki buku catatan kesehatan ternaknya sendiri. Babi diberi makan tepung dari gandum, jagung, jelai, atau kedelai dicampur air. Ayam-ayam ini tidak pernah meninggalkan kandangnya. Pada malam hari rambut dihidupkan agar ayam beristirahat. Pada siang hari musik dipasang agar ayam makin banyak bertelur. Makanan siap saji. Makanan siap saji makin banyak dijual. Urat kentang dibuat dalam bentuk bubuk. Ikan dibekukan bersama sausnya, selada juga sudah dikupas. 1 selada masih utuh, 2 selada dipotong dengan pisau, 3 daunnya dicuci sampai bersih, 4 disaring, 5 dikeringkan, 6 dikemas dalam kantong, 7 dikirim ke toko-toko. Daun selada ini bisa disimpan selama beberapa hari di dalam kulkas. Kantongnya pun diisi dengan gas khusus pengganti udara agar selada tidak cepat busuk. Makanan olahan beku seperti skutel daging ditaruh di dalam kulkas. Makanan ini harus dipanaskan dulu selama beberapa menit sebelum dimakan. Ini adalah makanan yang praktis jika kita pulang terlalu malam dan tidak sempat berbelanja. Pura kentang diolah di dalam bejana besar, di bejana lain daging dimasak dengan saus tomat, pura dan daging dituang secara otomatis di dalam kotak-kotak kemasan. Di terowongan ini skutel dibekukan, kotak-kotak tersebut kemudian ditata di dalam ruang pendingin. Lalu makanan pun diantar ke toko-toko di dalam truk pendingin. Kamu bisa menemukan kotak-kotak kemasan skutel di lemari pendingin toko. Jika tidak ingin segera dimakan, skutel harus ditaruh di dalam kulkas. Untuk memanaskannya, masukkan kotak ke dalam microwave. Toko-toko besar, supermarket menggantikan banyak toko kecil. Barang-barang dikumpulkan dalam satu tempat dan kita mengambil sendiri apa yang kita beli. Setiap pagi truk-truk besar mengirim barang dagangan ke supermarket. Para pegawai sibuk mengisi rak sebelum pintu dibuka dan pengunjung mulai berdatangan. Daging dipotong dan dimasukkan ke dalam kemasan. Kita juga harus belajar mengenali buah yang sudah matang.